Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himanur Hasana Ritonga, NPM 23140001, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Monica Teresia, MPD, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046, dengan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan nama dosen pengampu Ibu Monica Teresia, MPD. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya, yaitu coba sebutkan 2 contoh media audio yang paling sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih menarik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putmel yang menjawabnya. Media audio merupakan alat bantu yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Salah satu beberapa contohnya itu 1. Rekaman audio, yaitu dapat digunakan untuk memutar berbagai macam konten seperti cerita rakyat, di mana cerita rakyat ini seperti cerita Malin Kundang, yang dimana ini menceritakan tentang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang kedua ada lagu anak-anak, ini contohnya seperti lagu Balon Kuada 5 dan sebagainya. Yang terakhir ada puisi. Puisi ini kita bisa lihat puisi di internet seperti tentang ibu atau tentang guru. Yang kedua ada radio. Manfaat radio dalam digunakan sebagai media pembelajaran yaitu 1. Mendengarkan berita. Maksudnya mendengarkan berita dengan bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, sebagai sumber informasi yang mudah diakses dan selalu diperbaharui. Yang ketiga, menyenangkan. Yang dimaksud dengan menyenangkan ini, radio dapat menjadi sumber hiburan yang menyenangkan dan edukatif. Baik, saya akan bertanya kembali kepada teman saya yang pertanyaannya, apa sebenarnya pengertian media audio dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan apa kekurangan yang didapatkan ketika media audio tersebut diterapkan di daerah pelosok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Apa sebenarnya pengertian media audio itu? Yaitu media audio itu merupakan suatu media atau alat bantu yang digunakan seorang pengajar ataupun lebih dikenal seorang guru dalam memaparkan hasil untuk melakukan pembelajaran di kelasnya. Yaitu media audio itu merupakan salah satu media yang menggunakan suara, yang dimana kita seorang peserta didik atau pengajar dengan memberikan suara-suara dalam memaparkan materi kepada siswa untuk membantu, namun tidak terfokus kepada audio tersebut. Jadi audio ini bertujuan bagaimana agar peserta didik menjadi lebih terfokus untuk mendengarkan, baik dalam penyampaian materi yang dijelaskan oleh gurunya maupun mereka bisa membuat pertanyaan dari materi yang dijelaskan gurunya melalui media yang telah disampaikan, yaitu media audio. Nah, tadi apa kekurangan apabila media tersebut diterapkan di daerah pelosok? Seperti yang kita ketahui, ketika sudah dikenal dengan daerah pelosok, mungkin akses jaringan atau teknologi masih kurang memadai. Yaitu apabila media audio tersebut diterapkan oleh seorang pengajar di daerah-daerah pelosok, mungkin bisa jadi menjadikan penghalang ataupun penghambatan dari seorang pengajar karena tidak adanya akses yang bisa memadai untuk melakukan media tersebut. Mungkin seorang pengajar bisa melakukan dengan menggunakan media gambar ataupun hal-hal yang lebih tidak menggunakan internet. Bisa jadi juga seorang guru itu mendapatkan kekurangan untuk bagaimana pembelajaran, misalnya pembelajaran musik namun harus menggunakan audio, tapi bisa jadi pembelajaran tersebut tidak akan berjalan karena kurangnya, seperti yang dikatakan tadi, akses dari tempat yang memadainya. Jadi mungkin bisa kami berikan solusi apabila di daerah-daerah pelosok tidak harus menggunakan media audio, tapi bisa juga dengan hal-hal yang media audio tapi tidak berhubungan dengan jaringan,
ataupun bisa dari suara-suara gendang dalam pembelajaran hal-hal lainnya yang tidak seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.